Nama Pascal Struijk ramai disebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh host media ternama Belanda, Voetbal Premier. Pascal Struijk diklaim sebagai pemain yang luar biasa. Pemain Leeds United dengan nilai pasar 260,72 miliar itu akan membuat skuad Garuda semakin garang jika bergabung. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan. Pascal Struijk diizinkan untuk bermain di timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, ucap host Voetbal Premier. Namun, jauh sebelum diungkap oleh Voetbal Premier atau pada 2020, Pascal Struijk mengakui bahwa memiliki darah Indonesia saat wawancara dengan Sport Magazine. Pemain 25 tahun itu menceritakan bahwa kakek dan neneknya dari Indonesia. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Indonesia ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, ujar Pascal Struijk. Sayangnya, Pascal Struijk menutup pintu membela timnas Indonesia. Ia masih sangat berharap membela Belanda, hingga menolak tawaran Belgia. Berkas penyerang Volendam U21, Mauro Zylstra, saat ini masih diperiksa oleh PSSI. Mauro diproyeksikan untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya, permasalahan di lini serang terus menghantui skuad Garuda. Mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak belum menjadi solusi dan sang pemain sejauh untuk belum bisa mencetak gol untuk timnas senior. Sementara itu, Mauro memiliki modal lebih baik dengan posisi sebagai penyerang murni dan sudah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama Volendam. Saat membela NEC Nijmegen U21, dia mencatatkan 12 gol dari 26 laga, dan saat bermain untuk AFC Amsterdam U18, meraih 18 gol dari 8 laga 20 pertandingan. Masih berusia muda, bekal ini cukup positif untuk menambah opsi bagi Sintayong di lini depan. Mauro Zylstra menjelaskan, saat ini berkasnya sedang diperiksa secara detail oleh PSSI. Mereka mengusahakan agar dia segera menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Saat ini dia masih menunggu dan akan siap untuk terbang ke Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini mengakui bahwa bermain untuk skuad Garuda adalah impiannya. Apalagi mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang merupakan orang Bandung. Selain itu, ayahnya juga memiliki darah Indonesia yang membuat dia seharusnya eligible menurut aturan FIFA. Menpora Dito Aryo Tejo membagikan perkembangan terbaru dari naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Mereka diharapkan bisa debut bersama timnas Indonesia pada Oktober 2024 nanti. Dito Aryo Tejo menyatakan naturalisasi Hilgers dan Reijnders telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Prosesnya sebentar lagi akan masuk ke DPR. Dito Aryo Tejo menargetkan naturalisasi Hilgers dan Eliano dapat selesai pada Oktober 2024. Dengan begitu, keduanya bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain dalam partai ketiga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Sementara, pada laga keempat putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda bakal menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Kita menargetkan itu bisa pada Oktober 2024. Tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober 2024 ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya masih sama dan saya yakin pasti masih sama. Tutup Dito Aryo Tejo. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye resmi bergabung ke klub Belanda Almere City. Pengumuman klub berjuluk Domba Hitam merekrut Haye dirilis pada Jumat. Almere City memperkuat tim setelah bursa transfer ditutup. Gelandang berpengalaman Tom Haye datang dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak hingga musim panas tahun depan, tulis situs resmi Almere.
Johan Hansma selaku Direktur Teknik Almere menyambut gembira kedatangan Haye ke klub yang baru berdiri pada milenium kedua tersebut. Kami sangat senang dengan kedatangan Tom. Dia adalah pemain yang kami cari. Kedatangannya membuat skuad kami lengkap. Pemain yang bakal bersama kami memperjuangkan perbaikan Eredivisie musim ini, ucap Hansma. Haye sempat dikaitkan dengan beberapa klub dari Belanda dan luar negeri kincir angin tersebut pada beberapa pekan terakhir. Almere merupakan klub terakhir yang melakukan pendekatan terhadap Haye setelah gelandang 29 tahun itu gagal sepakat dengan Ajax Breda. Kabar Haye pindah ke Almere sudah diberitakan Voetbal International pada Kamis malam waktu Belanda. Almere saat ini berada di peringkat ke-17 Eredivisie atau kedua dari bawah. Dalam 4 laga terakhir, Almere baru meraih 1 poin dari sekali seri, sementara 3 laga lain berujung kekalahan. Calon pemain naturalisasi Mauro Zijlstra tak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Dia mengungkap kabar terkini proses naturalisasinya. Dia menyebut proses naturalisasi dirinya sudah masuk dalam tahap pengurusan dokumen persyaratan. Beberapa waktu lalu, Mauro Zijlstra sudah mengonfirmasi keinginannya membela timnas Indonesia. Terlebih, dia cocok dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sedang mencari striker. Namun, hingga kini Mauro Zijlstra belum berfoto atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai sinyal kuat proses naturalisasinya dimulai. Namun, sang bomber mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka gunakan, paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai, saya akan terbang ke Indonesia, tutur Mauro. Mauro merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya dari pihak ayah. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui mempunyai nenek yang merupakan orang Bandung. Striker Volendam U21 itu mengaku tidak sabar untuk segera membela timnas Indonesia karena melihat antusiasme supporter. Mauro mengatakan, bermain untuk skuad Garuda merupakan mimpi masa kecilnya. Ya, itu mimpi saya. Saya melihat banyak hal positif. Stadion yang diisi 70.000 orang, itu seperti mimpi anak kecil yang akan terwujud, tutup Mauro. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zijlstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu akan terjadi, kata sang host. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya.